Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya Asra Gustina. Jadi di sini saya bakal membahas satu buku atau satu novel yang bagus banget untuk kita baca. Buku ini adalah Aisyah Sirah Kasih Istri Cinta Rasulullah. Jadi sebelum kita masuk ke inti bukunya atau ke pembahasan bukunya, mari kita bahas tentang pengarang dari novel ini. Pengarang dari buku ini adalah Irfah Hudayah, seorang penulis yang tinggal di Muntilan, Magelang. Kegiatannya mengajar di kelas jurnalistik di 2 sekolah dasar di Muntilan dan Yogyakarta. Selain buku Aisyah Sirah Kasih Istri Cinta Rasulullah yang sudah ia karang, ia juga banyak mengarang buku-buku lain, yaitu ada The Beloved Aisyah tahun 2014, ada Kiss You tahun 2015, ada buku Ya Allah Aku Rindu Ibu tahun 2017, dan banyak lagi karya buku yang udah dia buat. Selain itu, ada pula buku non-fiksi populer yang dikerjakan dalam satu tim, yaitu buku Nama Bayi Islami terpopuler tahun 2015 dan Ibumu, 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 Ayahmu tahun 2017. Oke, jadi di sini sudah pasti buku ini mengisahkan tentang Aisyah. Kita akan bahas tentang Aisyah. Aisyah ini merupakan putri dari Abu Bakar As-Siddiq. Di masa kecilnya, beliau ini terbilang adalah keluarga yang bahagia. Beliau ini keturunan dari pedagang yang sukses. Abu Bakar As-Siddiq merupakan orang pertama atau orang yang bisa dibilang orang pertama yang masuk Islam dan memeluk Islam. Saat beliau masuk Islam, banyak sekali tekanan dan siksaan yang mulai mengguncang kehidupan dan keluarga Aisyah. Di sini Aisyah merupakan salah satu saksi dari perlakuan kaum Quraisy terhadap kaum muslimin dan keluarganya. Perlakuan itu sudah pasti perlakuan yang bukan mengenakan, perlakuan yang mungkin sangat-sangat menyiksa kaum muslimin pada saat itu. Pada akhirnya, Aisyah menikah dengan Rasulullah. Lalu, bagaimanakah kisah mereka? Apa yang membuat Rasulullah mau menikahi Aisyah? Dan apakah alasannya? Simak video ini selengkapnya. Sebelum menikahi Aisyah, Rasulullah pernah melihat Aisyah 2 kali di dalam mimpinya. Rasulullah melihat malaikat membawa secari kain yang terbuat dari sutra. Rasulullah mengatakan kepada malaikat itu, "Singkapkanlah." Malaikat itu pun menyingkapkannya. Ternyata kain itu membuat gambar Aisyah. Lalu Rasulullah mengatakan, jika ini merupakan ketentuan Allah, dia pasti akan membuatnya terjadi. Pada kesempatan lain, Rasulullah melihat malaikat datang membawa secari kain yang terbuat dari sutra lagi. Lalu Rasulullah bertanya, "Kain apakah ini?" Kemudian malaikat itu berkata, "Inilah istrimu." Lalu Rasulullah berkata di situ, "Singkapkanlah." Ternyata kain itu membuat gambar Aisyah. Lalu Rasulullah kembali berkata, jika ini merupakan ketentuan Allah, dia pasti akan membuatnya terjadi. Dan guys, setelah Rasulullah dan Aisyah menikah, pastinya ada suka dan duka yang dilewati oleh beliau pada saat itu. Akad nikah antara Rasulullah dan Aisyah terjadi 3 tahun sebelum peristiwa hijrah beliau ke Madinah. Mahar yang diberikan Rasulullah untuk Aisyah sebesar 500 dirham. Setelah akad nikah selesai, Aisyah tidak langsung tinggal bersama dengan Rasulullah. Beliau menitipkan Aisyah kepada ibu mertuanya dikarenakan usia Aisyah yang masih belum balik. Maka lebih tepat bagi Aisyah untuk tumbuh dalam bimbingan orang tuanya. Aisyah merupakan gadis yang cerdas. Tanda-tanda kecerdasannya telah muncul dari masa kanak-kanak. Aisyah memiliki rasa keingintahuan yang sangat besar. Ia mampu mengingat dengan baik apa yang dilihatnya dan hadis-hadis yang didengarnya dari Rasulullah. Ketika beranjak dewasa, Aisyah memahami hadis-hadis Nabi tersebut, meriwayatkannya, dan menarik kesimpulan darinya. Usia Aisyah baru menginjak 8 tahun ketika hijrah ke Madinah.
Namun di umurnya semuda ini, Aisyah dapat memahami dan menghafal berbagai hadis di balik peristiwa hijrah Nabi. Bahkan tidak ada seorang pun sahabat yang mampu mengalahkan kepiawaian Aisyah dalam menceritakan peristiwa hijrah Nabi dengan sangat detail. Selama 3 tahun, Rasulullah dan Aisyah hidup secara terpisah sebagai suami istri. Ketika datang perintah dari Rasulullah, Aisyah dan rombongannya yang terpisah dari Mekah menyusul untuk hijrah ke Madinah. Kehidupan rumah tangga Rasulullah dan Aisyah jauh dari kata mewah. Rasulullah mengajari Aisyah untuk bersikap zuhud dan hidup sederhana. Meskipun sederhana, Aisyah tidak mengeluh sedikit pun kepada Rasulullah. Bahkan ketika ia mendapatkan rezeki, ia memilih untuk menyedekahkannya pada orang yang lebih membutuhkan. Melalui peristiwa ini, Aisyah menjadi wanita yang solehah, yang qanaah, pandai bersyukur, dan tangguh dalam menjalani kehidupan. Lalu, ketika Rasulullah wafat itu di pangkuannya Aisyah. Bayangkan, Rasulullah, seorang rasul, seorang nabi, meninggal di pangkuan istrinya Aisyah. Betapa kita tidak irinya melihat Rasulullah, mendengar ceritanya saja Rasulullah meninggal di pangkuan Aisyah. Dan bukan hanya itu, Rasulullah pun juga dikuburkan di rumah Aisyah. Dan guys, ada juga beberapa manfaat yang bisa kita ambil dari novel ini. Ya, kita tahu sendiri kan, novel ini bukan sekedar mengisahkan percintaan, tetapi novel ini juga bisa kita jadikan sebagai bahan kita untuk tahu tentang kehidupan Rasulullah dan masa lalunya. Manfaat yang bisa saya ambil dari novel ini yang pertama yaitu tentang kesabaran, melatih kesabaran. Terus ada juga untuk cara berhidup sederhana, berpakaian sederhana, tidak melebih-lebihkan harta dan lain sebagainya. Dan semua sunnah-sunnah Rasulullah yang ia kerjakan harus kita ikuti. Dan bukan hanya itu, banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dari cerita ini. Mulai dari kisah Aisyah yang saat terkena fitnah, dia melatih kesabarannya, berpasrah pada Allah dan berdoa terus pada Allah. Nah, ini adalah bentukan dari bukunya. Bukunya tebal, sampulnya juga menurut saya bagus. Bagus banget kan? Tulisannya juga menarik. Ini maaf kebalik, soalnya kalau pakai kamera belakang tahu sendiri lah ya kan. Saya buka-buka, nih tebal, kertasnya juga bagus menurut saya. Nih, ini di belakang juga ada baca-bacaan gitu. Dan nah ini. Di sini juga ada deskripsi yang lainnya. Ini ada pengarangnya juga. Terus, nah ini dia. Maaf ya guys, kebalik. Sama di sini ada untuk apa ini namanya? Ya itulah. Nah ini dia. Nah ini dibalik-balik lagi. Maaf, ini tuh penanda baca gitu. Kalau udah saya baca sampai mana kita baca pakai itu. Ini tuh bukunya bagus banget. Bukan hanya sampulnya ya guys, tapi juga isi dalamnya juga bagus menurut aku. Benar manfaat banget buat kita. Dan ini ada 261 halaman. Oh ya guys, ini itu merupakan tugas bahasa Indonesia tentang mereview suatu novel. Dan di sini guru bahasa Indonesia aku itu adalah Pak Deddy Suryadi. Nah, itulah tadi review singkat yang saya berikan tentang Aisyah, sirah kasih istri tercinta Rasulullah. Jika ada salah-salah kata saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Ya, dadah. Assalamualaikum. Kehidupannya mulai terguncang ketika Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwasanya dirinya merupakan seorang rasul dan tinggal di Makkah. Itulah
tadi alasan mengapa Aisyah dan Rasulullah menikah. Dan sekarang saya juga mau ngasih alasan kenapa saya milih novel ini untuk saya jadikan referensi saya dan saya jadikan sebagai bahan review saya.